Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Lia Maya. Wow, penulis asal kota Pemalang, Jawa Tengah ya. Dan pada kisah Lia Maya kali ini akan membahas tentang santet Kolosuwung. Wah, ini salah satu santet mengerikan, yang mana si penerima santet atau si korbannya ini akan seperti kosong jiwanya. Kayak diambil atau dibawa sukmanya. Ngeri banget kan, dia jadi kayak tidak ada semangat untuk hidup, dan pada akhirnya nanti pasti ngeri banget ya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim ini kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Budak horor. Santet Kolosuwung dari mantan kekasih. Pagi itu, Rini yang tengah sibuk menyapu halaman, tiba-tiba saja disapa oleh Bu Endang, yakni selaku Bu RT di lingkungan tempat tinggal Rini. "Rin, lagi bersih-bersih ya?" tanya Bu Endang seraya membawa tentengan kresek hitam. Iya nih Bu. Bu Endang habis dari mana?" tanya Rini. "Oh, ini loh, tadi saya habis beli sarapan di rumah Bu Atun." "Oh ya, ngomong-ngomong rumah kau sepi, ibu sama bapakmu nggak di rumah?" tanya Bu Endang seraya mengedarkan pandangannya. "Oh, ada kok Bu di dalam, mau saya panggilkan?" ucap Rini bertanya. "Gak usah Rin, wong saya cuma tanya aja kok." "Oh ya, gimana kabar adikmu? Apa sudah ada perubahan?" Rini tertunduk lesu saat Bu Endang mulai mempertanyakan kondisi Wati. Sebab memang sebulan belakangan ini sikap Wati berubah. Entah apa yang terjadi, Wati lebih banyak mengurung diri di dalam kamar. Bahkan benar-benar sampai tidak seperti biasanya sulit diajak berkomunikasi. "Belum Bu, sampai sekarang Wati masih sering ngurung diri. Kalau boleh saya kasih saran, mending si Wati diruqyah deh. Siapa tahu itu ketempelan," ucap Bu Endang memberikan usul. Rini hanya mengangguk kaku. Pasalnya ia bingung, bahkan dirinya saja tidak berpikiran sampai sejauh itu, dan hanya berpikir bahwa Wati sedang mengalami masalah yang tidak ingin ia ceritakan dan lebih memilih mengurung diri. "Ya wes Rin, kalau gitu saya pamit pulang dulu ya. Assalamualaikum." "Oke Bu, waalaikumsalam." Setelah kepergian Bu Endang, Rini pun kembali melanjutkan pekerjaannya sampai selesai. Akhirnya beres juga, gumam Rini. Rini pun meletakkan sapu lidinya di samping pohon mangga yang ada di halaman rumahnya itu dan berlalu memasuki rumah. Rupanya ibu dan bapaknya tengah menikmati secangkir teh hangat dengan singkong goreng di ruang tamu. Di ambang pintu, Rini pun tersenyum menatap kedua orang tuanya dan ikut serta bergabung. Ibu sama bapak makan singkong goreng gak ngajak-ngajak," ucap Rini kemudian mengempaskan tubuhnya di atas kursi sofa. "Kan tadi kamu lagi fokus nyapu Dok," ujar Bu Sumia. "Rin, coba kamu panggil si Wati, biar dia mau keluar kamar. Lama-lama kau bapak khawatir sama adikmu itu. Sudah lama dia akan kayak gini," ucap Pak Bejo memerintah. "Iya Pak, sebentar, aku coba dulu." Rini pun langsung bangkit dari tempat duduknya dan berjalan menuju kamar sang adik. Sesampainya di ambang pintu kamar, saat hendak mengetuk pintu kamar, Rini mendengar suara asing di dalam kamar adiknya itu. "Suara siapa ya itu?" gumam Rini bertanya-tanya. Karena penasaran, Rini pun langsung mengetuk pintu kamar Wati. "Tok tok tok. Wati, ayo keluar, dipanggil sama ibu sama bapak tuh." Hening
Semula yang terdengar ada suara orang lain, tiba-tiba saja Rini tak lagi mendengar suara apapun. Tok tok tok. Wati, kamu jangan ngurung diri di kamar terus dong, gak baik. Kalau ada apa-apa kan kamu bisa cerita ke aku. Biasanya juga gitu. Lagi-lagi tak ada jawaban dari sang adik. Bahkan pintu kamar pun tak kunjung Wati buka. Entah ada apa dengan Wati. Perubahan yang signifikan membuat Rini merasa curiga. Rini yang merasa usahanya tidak membuahkan hasil pun kembali ke ruang tamu dan memberitahukan pada kedua orang tuanya bahwa Wati sama sekali tidak membukakan pintu kamarnya itu. Pak, apa sebaiknya pintunya dibuka paksa saja? Ibu khawatir sama Wati, ucap Bu Sumia. Ya Pak, lebih baik dibuka paksa aja. Soalnya takut Wati ngapa-ngapain lagi di dalam kamar, ujar ini. Mendengar ucapan dari istri dan juga anak sulungnya, Pak Bejo yang memang sudah cukup lama khawatir dengan kondisi anak keduanya pun menganggukkan kepala dan langsung bangkit dari tempat duduknya. Dia melenggang pergi menuju ke dalam yang disusul oleh Rini dan juga Bu Sumia. Dengan peralatan yang ada, Pak Bejo pun mulai mencoba membongkar pintu kamar Wati. Butuh waktu beberapa puluh menit sampai akhirnya pintu kamar dapat dibuka. Namun saat pintu baru saja terbuka, aroma tak sedap langsung menyeruak ke hidung mereka. Seketika Rini dan Bu Sumia merasa mual dan hendak muntah karena mencium aroma tak enak dari dalam kamar Wati. Begitu pula Pak Bejo yang terlihat menutup hidungnya dengan tangan. Ya Allah, bau apa ini? Wati, kamu kok jorok banget kamar sampai sebau ini, gerutu Bu Sumia. Rini pun merasa heran, sebab yang ia tahu Wati adiknya adalah gadis yang sangat bersih dan suka aroma wangi. Bahkan Wati mengoleksi banyak parfum. Namun entah kenapa kali ini gaya hidup Wati benar-benar berubah. Wati tidak mau bersosialisasi, bahkan jarang keluar kamar. Dia akan keluar saat jam makan saja dan setelah itu akan kembali masuk ke dalam kamar. Pada awalnya, keluarga membiarkan dan mengira mungkin saja Wati habis putus cinta dan butuh waktu menyendiri. Namun, semakin hari justru tingkah lakunya semakin aneh. Hingga akhirnya inilah hal teraneh yang Wati lakukan. Aku gak mau masuk, Bu. Dari sini aja. Aku mual banget ini, gerutu Rini yang memilih menunggu di luar kamar. Sementara Pak Bejo dan Bu Sumia masuk ke dalam kamar Wati. Terlihat Wati tengah duduk bersandar dan melamun. Kondisi badannya pun tak beraturan, rambutnya berantakan, kamarnya berantakan, hingga ada beberapa bangkai tikus yang berada di lantai kamar Wati. Itulah sebabnya kamar Wati menjadi bau. Ya Allah Wati, kamu ini apa-apaan sih Dok? Kok banyak banget tikus kayak gini, kamu malah diemin aja. Ini sampai bau banget loh kamar kamu, celoteh Bu Sumia. Akan tetapi sayang, Wati masih terdiam tak bergeming. Wes stop Bu, gak usah marah-marah. Ajak Wati keluar, biar bapak yang bereskan ini semua, ucap Pak Bejo. Bu Sumia pun langsung menarik tangan Wati untuk keluar dari kamar. Sementara Rini spontan memekik terkejut saat melihat kondisi Wati yang tak beraturan. Bahkan aroma tubuh Wati pun seperti seseorang yang tidak mandi selama 1 minggu. Ya Allah Wati, kok kamu jadi gini sih? Kamu kenapa sebenarnya? Tanya Rini bingung. Lagi-lagi Wati hanya terdiam dengan tatapan kosong. Ia menatap lurus tak berkedip. Seketika Rini merasakan aura berbeda dari tubuh Wati. Rini menangkap keganjilan dari sikap adiknya itu. Apalagi Rini tahu betul bahwa sifat adiknya yang ceria dan cerewet membuat Rini semakin bertanya-tanya. Sementara Bu Sumia yang sudah terlanjur emosi pun menarik tangan Wati dan mengajaknya ke kamar mandi. Sesampainya di kamar mandi, Wati langsung diguyur dengan air. Dingin Bu, ucap Wati terbata-bata. Kamu ini Wati,
ono apa tondo sampai kamu kayak gini, sampai kamu cuek sama badanmu sendiri, gerutu Bu Sumia sambil terus menyirami tubuh Wati dengan air karena kesal. Brak! Bu Sumia pun melemparkan gayungnya dan meninggalkan Wati begitu saja, berharap setelah diguyur Wati mau membersihkan diri. Bu Sumia pun kembali menemui Rini dengan raut wajah kesal. "Loh Bu, Watinya mana?" tanya Rini. "Di kamar mandi, biar mandi, tadi ibu guyur dia." "Ya Allah Bu, tega banget, gak usah segitunya kali Bu. Siapa tahu Wati lagi ada masalah dan takut cerita sama kita, makanya dia begitu." "Lah, anak muda, apa masalahnya? Paling masalah cinta. Beban orang tua itu lebih berat, Rin. Banyak yang harus dipikirkan." Iya Bu, ya tapi gak seharusnya gitu." "Wes toh, kok malah jadi ribut? Ayo, mending ibu bantu bapak bersihkan kamar si Wati. Rini, kamu susul adikmu itu, Tita Pawijo." Rini pun menganggukkan kepala dan langsung menemui sang adik yang masih di dalam kamar mandi. Sesampainya di kamar mandi, rupanya pintu kamar mandi terlihat terbuka lebar, membuat Rini mengerutkan alisnya karena bingung. Ia pun langsung mendekat ke arah pintu yang rupanya dia melihat Wati tengah menggigil kedinginan dan hanya berdiam diri dengan tubuh yang masih basah akibat guyuran air oleh Bu Sumia. "Wati, gak kira kamu ini langsung mandi kok malah diem aja sih?" tanya Rini di ambang pintu kamar mandi. Akan tetapi, lagi-lagi Wati tidak bergeming, hanya terdengar suara getaran gigi Wati menahan dingin. Menangkap keanehan dari sang adik, Rini pun langsung berinisiatif untuk memandikan adiknya itu. Selesai mandi dan dibalut tanduk, Rini membawa Wati ke dalam kamarnya dan memakaikannya pakaian. "Sini, duduk dulu, biar Mbak sisir rambut kamu ya," ucap Rini. Wati pun didudukkan di depan meja rias. Terlihat jelas dari pantulan kaca meja rias, raut wajah Wati yang berubah pucat tidak sesegar biasanya, bahkan matanya pun sayu, seperti tidak ada semangat hidup. Sekilas Rini pun curi-curi pandang, melihat sang adik dari pantulan kaca. Ya, sudah jelas, Wati hanya diam, tatapannya kosong melihat ke arah meja. "Aku harus ngobrol empat mata nih sama Wati. Kayaknya Wati putus cinta deh," batin Rini sambil menyisiri rambut Wati. Selesai disisir dan terlihat rapi, Rini pun mengajak Wati untuk duduk di tepi ranjang. "Wati, coba lihat Mbak dong." "Wati." Wati terdiam. Ia sama sekali tidak merespon panggilan Rini, bahkan menatapnya saja tidak, seolah-olah tidak ada siapa-siapa di hadapannya. "Wat, kalau ada masalah, kamu bisa loh cerita sama Mbak. Kamu kenapa putus sama Bayu?" tanya Rini tak menyerah. Wati hanya mengangguk pelan. Baru kali ini Wati merespon pertanyaan dari Rini. Namun sayangnya, lagi-lagi Wati seperti enggan menatap Rini. "Jadi karena kamu putus sama Bayu, terus kamu ngurung diri di kamar, sampai banyak bangkai tikus kamu gak risih sama sekali?" tanya Rini, yang lagi-lagi hanya mendapatkan jawaban anggukan kepala saja. "Ini loh, badan kamu jadi kurus banget. Kamu itu kurang makan, Wati," celetuk Rini. Akan tetapi, kali ini Wati terdiam. Ia tidak lagi merespon omongan dari Rini. "Ya wes, kamu mau sarapan apa? Biar Mbak bikinin ya." "Kopi." "Loh kok kopi? Sejak kapan kamu doyan kopi?" tanya Rini bingung. Pasalnya Rini tahu betul, di dalam keluarganya tak ada satupun yang doyan dengan kopi. Bahkan bapaknya pun tidak suka dengan kopi. "Mbak, aku mau kopi hitam." "Gak ada, Wati. Kan di rumah ini gak ada yang ngopi. Lagian ini kamu kok tiba-tiba jadi suka ngopi?" tanya Rini dengan raut wajah bingung. "Kopi, Mbak." Lagi-lagi hanya kalimat itu yang terus diulang-ulang oleh Wati. Karena tak mau ambil pusing, akhirnya Rini pun melenggang keluar untuk membeli kopi yang diinginkan Wati.
Sementara Bu Sumia dan Pak Bejo masih sibuk membersihkan kamar Wati hingga bersih dan harum kembali. Sejak kapan si Wati bisa sejorok ini? Padahal kedua anak kita itu nggak ada yang jorok loh Pak, gerutu Bu Sumia sambil mengepel lantai kamar Wati. Ya Bapak juga nggak tahu toh Bu. Mungkin benar kata Rini, kalau Wati itu lagi ada masalah, tapi nggak mau cerita sama kita. Masalah sih masalah Pak, tapi yang kayak gini juga. Sudah Bu, jangan marah-marah terus. Nanti selesai ini, kita tanyakan baik-baik sama si Wati. Di sisi lain, Rini yang sudah selesai membeli kopi hitam pun langsung membuatkannya untuk Wati. Ini Wat kopinya, hati-hati masih panas, ucap Rini meletakkan secangkir kopi hitam di atas meja rias. Wati yang mencium aroma kopi hitam pun langsung meraih cangkir tersebut dan meminumnya sampai habis seperti meminum air putih tanpa kepanasan. Hal tersebut sontak membuat Rini memekik terkejut karena Rini tahu bahwa kopi itu masih sangat panas. Akan tetapi dengan santainya, Wati justru menenggaknya sampai habis dan seperti tidak merasakan kepanasan sama sekali. Wati, itu kan panas. Ia kembali tidak bergeming dengan ucapan Rini. Rini yang semakin curiga dengan tingkah laku sang adik pun akan memberitahukannya pada kedua orang tuanya. Wati, kamu di kamar Mbak dulu ya. Mbak mau keluar sebentar, ucap Rini. Wati hanya terdiam, sementara Rini langsung keluar dari kamar dan menemui kedua orang tuanya yang rupanya baru selesai membersihkan kamar Wati. "Piye Murin?" tanya Bu Sumia. "Bu, Pak, kayaknya ada yang aneh deh sama Wati." "Aneh piye?" tanya Pak Bejo. "Yuk, kita obrolin dulu di ruang keluarga," ucap Rini. Bu Sumia dan Pak Bejo pun saling tatap, lalu menyusul kepergian Rini yang langsung ke ruang keluarga. "Sebenarnya apa yang sudah kamu ketahui, Rin?" tanya Pak Bejo. "Tadi, waktu aku samperin Wati di kamar mandi, dia cuma diam aja Bu. Pak, kedinginan, gigil. Makanya tak mandiin. Aku tanya juga gak pernah mau dijawab. Terus, tiba-tiba tadi Wati malah minta kopi hitam," jelas Rini memberitahu. Pak Bejo dan Bu Sumia yang mendengar penuturan anak sulungnya pun merasa heran, saling tatap satu sama lain. "Ada apa sama si Wati ya? Kok bisa dia kayak gitu?" ucap Bu Sumia. "Pak Bu, kayaknya bener deh. Ada sesuatu yang gak lazim sama si Wati. Apa perlu Wati diruqyah aja ya?" tanya Rini. "Sekarang Watinya di mana?" tanya Pak Bejo. "Ada di kamarku Pak." "Coba Ibu sama Bapak mau ajak dia ngobrol. Siapa tahu dia mau ngomong," ucap Pak Bejo. Seketika, Pak Bejo dan Bu Sumia pun bangkit dari duduk dan pergi ke kamar Rini. Sementara Rini yang ikut penasaran pun akhirnya menyusul. Sesampainya di dalam kamar Rini, rupanya Wati masih dengan posisi yang sama, hanya duduk terdiam dengan tatapan yang lurus menatap ke tembok. Bu Sumia dan Pak Bejo pun mendekat ke arah Wati dan mencoba mengajak Wati berbicara. Sementara Rini masih terdiam di ambang pintu untuk memperhatikan. Lagi-lagi, hal yang sama dilakukan oleh Wati. Ia tidak bergeming, bahkan seperti tidak peduli dengan sekitarnya. Hal tersebut membuat Bu Sumia dan Pak Bejo semakin yakin bahwa Wati mengalami suatu hal. Karena tidak membuahkan hasil, Bu Sumia dan Pak Bejo pun keluar dari kamar. "Dok, kamu jaga dulu adikmu. Bapak sama Ibu mau pergi," ucap Pak Bejo pada Rini. Pak Bejo dan Bu Sumia pun beranjak pergi ke dalam kamar mereka. Dan selang 5 menit kemudian, mereka berdua pun pergi menggunakan sepeda motor. Sementara Rini yang sudah melihat kepergian kedua orang tuanya pun langsung menutup rapat pintu rumahnya itu. Namun baru saja ia menutup pintu, tiba-tiba saja Rini dikejutkan oleh suara dari dalam kamarnya. "Biak! Ya Allah, suara apa itu?" ucap Rini dengan wajah terkejut.
Buru-buru, Rini pun langsung berlari menuju kamar yang rupanya suara tersebut dari jendela kamarnya yang tiba-tiba terbuka lebar. Sementara Wati, ia masih diam duduk di atas ranjang. Namun kali ini pandangannya berubah ke arah jendela yang terbuka itu. "Wati, kamu yang buka jendelanya?" tanya Rini. Tak ada jawaban, Ning. Wati hanya terdiam sambil terus menatap jendela yang terbuka. Karena tak mau ada hewan masuk, Rini pun kembali menutup jendela kamarnya rapat-rapat. "Ojo ditutup." Dek. Spontan, Rini langsung menoleh ke arah Wati. Akan tetapi, suara tersebut seperti bukan suara Wati yang Rini kenal. Suaranya lebih berat, bahkan terdengar serak. "Tadi yang ngomong kamu ya, Wat?" tanya Rini. Lagi-lagi, seperti biasa, Wati hanya terdiam tak bergeming. Hal tersebut membuat Rini menjadi kesal dan meninggalkan Wati begitu saja di dalam kamarnya. Bisa gila aku ngadepin Wati yang kayak gitu, gerutu Rini. Rini yang membawa ponsel pun mengempaskan tubuhnya begitu saja di atas sofa. Dia berniat menghubungi kekasihnya untuk bercerita mengenai kondisi Wati. Melalui sambungan telepon, Rini mencoba menghubungi sang kekasih, yakni Robi. "Halo, Assalamualaikum," ucap Robi dari seberang telepon. "Waalaikumsalam, kamu lagi ngapain, Mas?" "Oh, ini habis bantu Bapak." "Tumben kamu jam segini telepon, ada apa?" tanya Robi penasaran. "Aku loh, mau cerita soal Wati. Akhir-akhir ini perilakunya aneh." "Aneh? Aneh gimana ya?" tanya Robi bingung. Rini pun menceritakan kondisi adiknya itu kepada kekasihnya secara detail. Sementara Robi yang memang kerap membantu bapaknya dalam mengobati seseorang yang terkena gangguan sihir pun menangkap keanehan. "Kayaknya memang adikmu diganggu deh," ucap Robi. "Jadi aku harus gimana dong?" tanya Rini bingung. "Bapak sama ibu kamu udah tahu kondisi Wati kayak gimana?" "Udah, ini ibu sama bapak lagi pergi tapi nggak tahu kemana. Aku disuruh jaga Wati dulu." "Kalau gitu, tunggu bapak sama ibu kamu pulang dulu ya. Aku coba tanya-tanya dulu sama bapakku." "Ya wes kalau gitu, aku tutup teleponnya ya. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Rini pun menutup teleponnya dan meletakkan ponselnya begitu saja di atas sofa. Karena merasa khawatir, ia kembali ke dalam kamarnya untuk mengecek kondisi Wati. Namun rupanya Wati tengah terlelap sehingga membuat Rini sedikit lebih lega. Syukurlah kalau tidur, gumam Rini di ambang pintu. Karena merasa jenuh, Rini pun memilih menyibukkan diri di dapur untuk memasak. Saat tengah asik masak, tiba-tiba saja Rini merasa ada sekelebat bayangan lewat di belakangnya. Spontan dia menoleh. Akan tetapi tidak ada siapapun di sana, hanya ada dirinya seorang diri. "Apa jangan-jangan si Wati ya?" gumam Rini menerka-nerka. Karena penasaran, ia pun meninggalkan masakannya begitu saja dan mengecek kamar pribadinya. Alangkah terkejut Rini saat ia baru saja di ambang pintu. Kondisi kamar sudah dalam keadaan kosong. Wati yang semula terlelap pun sudah tak ada di sana. "Wati kemana ya? Wati, Wati!" teriak Rini. Rini pun mencoba mencari Wati, yang rupanya Wati kini sudah berada di dalam kamarnya sendiri, dalam keadaan duduk dan menatap kaca meja riasnya. Rini pun yang sudah menemukan Wati hanya bisa menghembuskan nafas kasarnya. "Ya Allah, Wat, kamu itu jangan bikin bak jantungan loh. Kenapa sih nggak ngomong-ngomong kalau mau pindah kamar?" ucap Rini yang masih di ambang pintu kamar Wati. Seperti biasa, Wati hanya terdiam dan fokus menatap pantulan dirinya di kaca meja rias. Rini yang terdiam pun mencoba memperhatikan pantulan wajah dari sang adik. Entah kenapa, sekelebat Rini melihat pantulan wajah Wati berubah menjadi sosok wanita tua yang menyeramkan. Akan tetapi saat Rini berusaha menyipitkan kedua matanya dan fokus,
Dia hanya kembali melihat sosok wajah Wati yang terlihat sangat pucat dan sayu. "Apa aku salah lihat ya?" gumam Rini. "Mbak," ucap Wati tiba-tiba. Rini yang mendengarnya pun terkejut seketika. Ia langsung merespon panggilan dari sang adik. "Iya Wat, aku lapar Mbak." "Ah, kamu lapar? Ya wes bentar, Mbak ambilin makanan dulu ya," ucap Rini yang dibalas anggukan oleh Wati. Dengan sumringah, Rini melenggang pergi ke dapur dan meraih piring. Akhirnya si Wati mau ngomong juga. Malahan sekarang mau makan, ucap Rini seraya mengambil nasi. Setelah siap, Rini langsung membawakannya ke dalam kamar Wati. "Nih, dimakan dulu. Mau Mbak suapin atau makan sendiri?" tanya Rini yang sudah berada di dekat Wati. Sementara Wati yang tak menjawab pun hanya berbalik arah dan meraih piring tersebut, lalu menatap makanan tersebut dengan waktu yang cukup lama sehingga membuat Rini bingung. "Wat, aku cuma dilihatin aja. Dimakan. Apa mau Mbak suapin?" tanya Rini. Lagi-lagi Wati hanya terdiam. Dia masih menatap piringnya dengan lekat. Setelah beberapa puluh menit, Wati tiba-tiba saja melemparkan piringnya ke lantai hingga piring tersebut pecah dan isinya berserakan. Prang! Ya Allah, Rini memaki terkejut. "Wati, kamu apa-apaan sih? Kalau kamu nggak doyan ya udah, nggak usah dibuang gitu. Aku kan udah capek masaknya," hardik Rini. Sementara Wati hanya menoleh dengan tatapan ganjil hingga membuat Rini merinding. Rini yang tak mau terlalu lama di kamar Wati pun bergegas membersihkan pecahan piring itu dan berlalu pergi meninggalkan Wati sendirian. Makin kesini makin aneh si Wati ini. Duh, ibu sama bapak kok lama banget sih, gerutu Rini. Sementara itu di tempat lain, Bu Sumia dan Pak Bejo rupanya bertandang ke rumah Kiai Hasan. Mereka pun berkonsultasi mengenai perubahan sikap Wati. "Saya tidak bisa bicara banyak hal kalau tidak bertemu langsung dengan anaknya. Akan tetapi, saya juga tidak bisa ikut dengan kalian saat ini karena sebelumnya saya ada janji. Begini saja, kalian bawa dulu air ini, minumkan pada Wati. Jangan lupa ajak dia untuk beribadah," ucap Kiai Hasan. Setelah diberi air doa, Bu Sumia dan Pak Bejo yang tidak berhasil membawa Kiai Hasan ikut pulang akhirnya berpamitan. Sesampai di rumah, Rini yang mendengar suara motor bapaknya langsung bergegas membukakan pintu rumah dan mempertanyakan kepergian kedua orang tuanya itu. "Bapak ibu kok lama banget sih? Aku loh sampai stres ngadepin Wati." "Memangnya Wati kenapa lagi?" tanya Pak Bejo. Rini pun menceritakan serangkaian kejadian yang sudah dialaminya selama kepergian kedua orang tuanya. "Terus sekarang Watinya di mana?" tanya Bu Sumia. "Ada di kamarnya," ucap Rini singkat. "Dok, tolong ambilkan gelas, terus susul kami ke kamar Wati ya," ucap Pak Bejo yang dibalas anggukan Rini. Rini pun melenggang pergi ke dapur untuk mengambil gelas, sementara Bu Sumia dan Pak Bejo bergegas ke dalam kamar Wati. Sesampainya di dalam kamar, Wati yang masih duduk terdiam pun tak bergeming saat kedua orang tuanya datang. "Duk," ucap Bu Sumia mendekat. Wati hanya terdiam dan sesekali tersenyum sendiri. Entah apa yang ia senyumkan, dan senyuman itu membuat Bu Sumia semakin mengkhawatirkan kondisi anaknya. "Pak, ini si Wati lama-lama kayak orang gila ya. Ibu takut kalau Wati ini depresi," celetuk Bu Sumia. "Hus, ibu ini kalau ngomong jangan sembarangan," tegur Pak Bejo. Rini yang baru sampai pun langsung memberikan gelas kosong kepada bapaknya. "Ini Pak gelasnya." "Makasih." Pak Bejo langsung meraih botol yang sedari tadi dipegang oleh Bu Sumia dan menuangkan air tersebut ke dalam gelas hingga penuh. "Wati, diminum dulu ya Dok," ucap Pak Bejo mencoba mencekoki air tersebut kepada mulut Wati. Tapi sayang,
Mulut Wati sulit sekali terbuka, sekalipun dipaksa oleh Pak Bejo seperti sengaja. Yang enggan meminum air tersebut sampai akhirnya air di dalam gelas sebagian tumpah ke baju Wati. "Dok, minum dulu. Ayo buka mulutnya," ucap Bu Sumia. Wati tak bergeming. Ia masih menutup rapat mulutnya hingga akhirnya mereka bertiga pun berupaya memaksa. Rini mencoba memegangi tangan Wati, sementara Bu Sumia mencoba membuka mulut Wati dengan paksa, dan Pak Bejo mencoba meminumkan air tersebut. Sayangnya, itu semua tidak membuahkan hasil. Mulut Wati sangat sulit sekali dibuka. Bahkan Wati bisa dengan mudah memberontak hingga akhirnya gelas tersebut pun jatuh dan pecah. Prang! Ya Allah, pergi ke Rini dan Bu Sumia secara bersamaan. "Ini gak bisa kayak gini terus, Bu. Kita harus bawa Kiai Hasan ke sini," ucap Pak Bejo. "Tunggu, memangnya Wati mau diapain, Pak?" tanya Rini penasaran. "Adikmu ini harus diruqyah. Ini udah gak beres. Tapi Kiai Hasan gak bisa kesini karena sudah dijanji gak enak kalau dibatalkan," ucap Bu Sumia. Rini terdiam, berupaya mencoba mencerna ucapan sang ibu. Hingga tiba-tiba ia mengingat kembali bahwa ayahnya Robi juga bisa meruqyah seseorang. "Pak, Bu, kenapa gak minta bantuan bapaknya Robi?" usul Rini. "Oh iya ya, Bapak lupa kalau bapaknya si Robi itu bisa ngeruqyah juga," ucap Pak Bejo. "Kalau gitu coba kamu telepon Robi sekarang, Dok," titah Bu Sumi yang dibalas anggukan oleh Rini. Rini pun bergegas pergi, mengambil ponselnya dan mencoba menghubungi Robi. Setelah beberapa puluh menit berlalu, Rini pun kembali menghampiri kedua orang tuanya dan memberitahu bahwa Robi dan bapaknya akan datang nanti malam setelah sholat Isya. Mendengar hal tersebut, Pak Bejo dan Bu Sumia menjadi sedikit lega. Hingga tak terasa, waktu pun berlalu begitu saja. Tibalah saat terdengar suara azan Isya berkumandang. Pak Bejo pun mengajak anak istrinya sholat di dalam kamar Wati. Sementara itu, Wati masih terdiam di atas ranjang dengan tatapan yang kosong. Allahu Akbar. Baru saja Pak Bejo memulai sholat, tiba-tiba saja Wati tertawa cekikikan dan sesekali ia berteriak, "Panas, panas," ucap Wati dengan suara serak. Akan tetapi Pak Bejo, Bu Sumia dan Rini pun tak bergeming. Mereka masih terus menyelesaikan sholatnya hingga selesai. Saat baru selesai sholat, Rini yang menoleh ke arah Wati pun terkejut saat melihat penampilan Wati berubah berantakan. Semula Wati terlihat rapi, akan tetapi entah kenapa saat ini kondisi Wati berubah. Rambutnya berantakan seperti tidak disisir 1 bulan. "Ya Allah Wati," pergi Rini tak menyangka. Spontan Pak Bejo dan Bu Sumia pun menoleh ke arah Wati, dan mereka pun sama terkejutnya dengan Rini karena perubahan Wati yang begitu cepat. "Astagfirullah," ucap Pak Bejo. "Ya Allah, Dok, kok kamu bisa begini sih?" ucap Bu Sumi yang langsung menghampiri Wati di ranjang dan merapikan rambut anaknya itu. Sementara Rini dan Pak Bejo hanya bisa saling tatap melihat keanehan tersebut. Sekitar 30 menit lamanya, tiba-tiba saja terdengar suara ketukan pintu dari pintu utama. "Itu kayaknya Robi sama bapaknya deh, Pak. Biar aku aja yang buka deh," ucap Rini dengan semangat. Rini pun langsung menuju pintu utama dan membuka pintu. Namun tak ada siapapun, hanya ada angin yang menerpa wajah Rini dan membuat rambut Rini sedikit berantakan. "Nggak ada siapa-siapa ya? Perasaan tadi ada yang ngetuk," gumam Rini bingung. Rini pun keluar dan berdiri di teras rumah sambil mengedarkan pandangannya ke penjuru arah. Sayangnya, malam itu memang tidak ada siapapun di sana. Hanya ada suara angin kencang yang menggoyangkan ranting-ranting kering. Karena tiba-tiba merasa merinding, Rini pun memilih kembali masuk ke dalam rumah dan menutup kembali pintu rumahnya itu.
Saat berbalik arah, sekilas Rini melihat sosok wanita tua masuk ke dalam kamar Wati. Rini pun buru-buru berlari menuju kamar Wati dan benar saja, tiba-tiba saja Wati kejang-kejang. "Ya Allah Wati, kamu kenapa Dok?" teriak Bu Sumia yang sibuk memegangi kaki Wati sementara Pak Bejo mencoba menyadarkan Wati. "Mana Robi sama bapaknya?" tanya Pak Bejo. "Belum datang Pak," ucap Rini di ambang pintu. Coba kamu ambil air itu Dok," teriak Pak Bejo menunjuk ke arah botol yang tergeletak di meja rias. Rini pun bergegas meraih botol tersebut dan memberikannya pada Pak Bejo. Dengan asal namun penuh keyakinan, Pak Bejo pun membuka botol tersebut, kemudian menuangkan airnya di telapak tangan lalu diusapkan ke wajah Wati. Wati yang semula kejang-kejang pun berangsur-angsur tenang hingga akhirnya ia terlelap. "Alhamdulillah," ucap Pak Bejo. "Anak kita kenapa ya Pak? Kok bisa kayak gini ya Allah?" ucap Bu Sumia dengan isak tangisnya. "Dok, coba kamu telepon Robi lagi," ucap Pak Bejo. Rini pun patuh dan langsung mencoba menghubungi Robi. Namun sayang, Robi tidak mengangkat panggilan teleponnya itu hingga akhirnya tiba-tiba terdengar kembali ketukan dari arah pintu utama. Rini awalnya ragu, yang enggan membuka pintu tersebut karena takut hal seperti tadi kejadian lagi. Namun karena desakan dari kedua orang tuanya, hingga akhirnya ia pergi menuju pintu utama dan mengintip dari balik jendela. Rupanya terlihat Robi bersama ayahnya sudah berada di depan pintu. Seketika Rini pun merasa lega. "Tunggu sebentar ya," ucap Rini. Engsel pintu pun terbuka perlahan. Rini langsung menyambut hangat kedatangan Robi dan juga ayahnya. Namun dari pandangan Rini, entah kenapa aura wajah bapaknya Robi berubah seketika memasuki rumah. Hal tersebut pun ia beritahu pada Robi dengan memberikan kode. Namun Robi tidak menanggapi. "Di mana adikmu Dok?" tanya bapaknya Robi. "Ada di dalam kamar sama ibu dan bapak. Ayo saya antar." Rini pun mengantarkan Robi dan juga ayahnya ke kamar Wati. Namun baru saja sampai di ambang pintu, tiba-tiba saja mata Wati membelalak. Ia menatap ke arah bapaknya Robi dengan tatapan tidak suka. "Astagfirullah," gumam bapaknya Robi. Robi dan bapaknya langsung masuk ke dalam kamar Wati dan mencoba mengobati Wati dengan metode ruqyah. Dan malam itu menjadi saksi betapa dahsyatnya doa ruqyah yang dilantunkan oleh bapaknya Robi membuat Wati yang semula mengerang hingga hampir menyerang abahnya Robi pun tertunduk. Pengobatan yang terasa cukup alot itu pun akhirnya berhasil hingga tiba-tiba saja Wati memuntahkan cairan dan terkulai lemas. Selesai pengobatan metode ruqyah, Wati pun dibiarkan beristirahat sementara mereka berkumpul di ruang tamu dan membahas persoalan Wati. Bapaknya Robi pun menceritakan bahwa Wati terkena santet Kolosuwung. Kolosuwung adalah santet yang membuat si korban menjadi hilang selera untuk hidup. Batinnya terasa kosong seperti raga yang tidak ada jiwanya. Beruntung Wati cepat ditangani hingga tidak terlalu sulit mengobatinya karena santet tersebut belum sepenuhnya menguasai jiwa Wati. Mendengar penjelasan itu membuat Pak Bejo dan juga Bu Sumia merasa cukup lega karena Wati masih bisa disembuhkan. "Tapi apa Bapak tahu siapa pengirimnya?" tanya Rini penasaran. "Jangan difikirkan siapa yang mengirimkan santet itu Dok. Setiap perbuatan sudah pasti ada balasannya. Yang terpenting sekarang adikmu sudah sembuh. Jangan lupa selalu ajak dia untuk beribadah," ucap bapaknya Robi. Rini pun hanya tersenyum dan mengangguk saja. Sementara itu, setelah obrolan panjang lebar, Robi dan ayahnya pun berpamitan untuk pulang.
Sebelum pulang, tak henti-hentinya Robin mengingatkan Rini untuk terus mengajak Wati beribadah. Setelah pengobatan, hari-hari pun berlalu dengan cepat. Kini, Wati sudah berangsur-angsur pulih. Bahkan ia sudah mau makan dan juga mengobrol. Perlahan, Wati sudah kembali seperti Wati yang sebelumnya. Hingga 1 bulan pun berlalu begitu saja. Wati yang sudah sembuh pun akhirnya dengan berani menceritakan masalah yang ia alami. Wati menceritakan bahwa dirinya memutuskan hubungan sepihak dengan sang kekasih karena sudah tidak mencintainya lagi. Bahkan tak tanggung-tanggung, Wati sempat mengucapkan kalimat yang menyakitkan kepada mantan kekasihnya itu. Hingga terakhir yang dia ingat, ia bermimpi bertemu dengan nenek tua yang memberikannya dia minum. Dan setelah itu, ia lupa dengan apa yang dialami. Pak Bejo dan Bu Sumiah yang mendengar langsung cerita tersebut pun memberikan wejangan kepada kedua anak gadisnya itu bahwa mereka harus bisa menjaga sikap sekalipun dengan orang yang mereka tidak suka. Jangan sampai melukai hati seseorang karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan mereka lakukan pada kita karena sakitnya hati mereka. Wati dan Rini pun berupaya mengingat terus wejangan dari kedua orang tuanya. Setengah tahun berlalu, tiba-tiba saja keluarga Wati dikejutkan dengan kedatangan keluarga Bayu, yakni mantan kekasih Wati yang sebelumnya Wati ceritakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ucap Rini menyambut kedatangan kedua orang tua Bayu. Maaf, ibu sama bapak cari siapa ya? Tanya Rini yang memang tidak mengenal keluarga Bayu. Kami orang tua Bayu, mau bertemu dengan Wati sekaligus orang tuanya. Apa ada? Ada. Monggo masuk dulu. Setelah mempersilahkan tamunya masuk, Rini pun langsung memanggil kedua orang tuanya dan juga Wati. Hingga akhirnya mereka pun berkumpul di ruang tamu. Rupanya kedatangan kedua orang tua Bayu adalah untuk meminta maaf karena kesalahan Bayu yang sudah dilakukan. Hal tersebut sontak membuat kedua orang tua Wati bertanya-tanya apa yang sudah Bayu lakukan terhadap Wati. Disinilah semuanya terbongkar. Karena merasa sakit hati dengan Wati, rupanya Bayu bersekutu dengan seorang dukun dan mengirimkan Wati santet. Namun, karena santet itulah membuat Bayu juga harus menanggung perbuatannya. Bayu tersiksa sepanjang malam seperti disiksa oleh sosok yang tidak dapat terlihat. Hingga di ujung ajalnya, Bayu pun mengakui perbuatannya pada kedua orang tuanya dan meminta tolong agar mereka mau menemui keluarga Wati untuk meminta maaf. Sontak, hal tersebut memicu amarah Wati. Namun Pak Bejo mencoba memberikan nasihat pada Wati agar mau berlapang dada dan memaafkan kesalahan Bayu. Apalagi sekarang Bayu sudah meninggal dunia. Kini hanya terdengar suara isak tangis dari ibunya Bayu yang terus meminta maaf atas kesalahan anaknya itu. Sebagai orang tua, dia merasa sudah lalai dalam mendidik anaknya. Sudah. Jangan dipikirkan lagi ya. Kami sekeluarga sudah memaafkan segala perbuatan Bayu. Semoga dosa-dosa Bayu diampuni oleh Allah, ucap Pak Bejo. Amin ya Allah. Sekali lagi atas nama anak kami minta maaf ya Pak, Bu. Terutama pada Wati, tolong dimaafkan. Insya Allah kami sudah memaafkan dan sudah legowo Bu, Pak, ucap Bu Sumia. Matur nuwun. Nggih sami-sami. Setelah kedatangan keluarga Bayu, akhirnya keluarga Wati pun mengetahui si pengirim santet Kolosuwung tersebut yang rupanya adalah Bayu karena merasa sakit hati dengan sikap Wati padanya. Namun tragisnya, Bayu pun langsung mendapatkan ganjaran setimpal dan hal tersebut membuat kita mengingat betapa dahsyatnya balasan atas apa yang sudah kita lakukan di dunia. Setelah kepulangan keluarga Bayu,
Pak Bejo pun kembali memberikan wejangan kepada Rini dan juga Wati agar tetap mengingat nasihat-nasihat yang sebelumnya sudah ia berikan pada kedua anak gadisnya itu agar selalu menjaga sikap, menjaga omongan, agar orang lain tidak sakit hati atas perbuatan dan ucapan kita. Selesai. Oh, luar biasa kisah dari Lia Maya. Waduh, Wati, kasihan banget Wati ya. Untungnya selamat nih Wati ini setelah diruqyah oleh abahnya Robi, bapaknya Robi. Nah, di sini ternyata di endingnya baru diketahui bahwasanya si pengirim santet itu adalah mantan kekasih dari Wati. Karena Wati lagi itu sudah mutusinnya secara sepihak dan mungkin Wati ngeluarin kata-kata kasar ya, sehingga di sini Bayu merasa sakit hati sehingga dia datang ke dukun dan mengirimkan santet yang sangat mengerikan, yaitu santet Koloswung kepada Wati. Wah, untungnya aja ya, ini Rini cepet tanggap. Rini yang paling care kayaknya ya, malah orang tuanya yang terkesan lambat. Bahkan ibunya sempat kesel tuh sama perilakunya Wati karena kayak orang diem aja udah gitu di dalam kamar. Sampai ada bangkit tikus ya teman-teman, ngeri banget ya. Di sini alhamdulillah ketika ada usaha pasti ada jalan. Setelah menemui Kiai Hasan, tapi Kiai Hasannya berhalangan dan tidak bisa hadir, lalu di sini menghubungi bapaknya Robi. Alhamdulillahnya bapaknya Robi mau datang ya dan meruqyah, dan menurut ayahnya Robi bahwasanya ini masih bisa diselamatkan karena belum terlalu dalam. Wah, ngeri banget. Sampai telat sedikit kelar tuh Wati itu ya. Dan akhirnya karma pun berjalan, berbaliklah santet itu hingga pada akhirnya Bayu menghembuskan napas terakhir. Keluarganya datang ke rumah tuh karena amanah ya, wasiat terakhir dari Bayu adalah agar orang tuanya minta maaf tuh sama keluarganya Wati. Tapi keren, keluarganya Wati terutama bapaknya langsung memaafkan karena ya biar bagaimana bayinya juga sudah meninggal ya. Keren pakai banget teman-teman kisahnya. Semoga ada hikmah baik yang bisa kita ambil dari kisah ini dan kita buang yang buruk-buruknya. Buat Lia Maya, terima kasih atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur ya teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin punya pendapat lain, punya komentar lain tentang kisah barusan, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.